Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus asusila dan aborsi, Fadel Bajideh kini harus menjalani masa tahanan sementara di kepolisian. Namun, yang membuatnya semakin terpukul bukan hanya kasus hukum yang menjeratnya, tetapi juga sikap sang mantan kekasih Laura Meizani yang kini berbalik arah dan justru memberatkannya dalam perkara ini. Meski kecewa, Fadel mengaku tidak menyimpan dendam terhadap putri sulung Nikita Mirzani itu. Menurut pengacaranya, Rasman Arif Nasution, Fadel memang merasa sakit hati, tetapi tidak dendam. Fadel bahkan masih tetap peduli dengan kondisi Laura, terlebih setelah Nikita Mirzani juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus lain. Fadel khawatirkan sang mantan jika nantinya harus menghadapi hidup tanpa kehadiran sang ibu. Kedatangan saya ke sini untuk membesuk saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, karena jam besuk ini kan untuk keluarga itu kan ada Selasa dan Kamis ya kalau saya nggak salah. Jadi hari ini saya akan lihat beliau, Fadel, diskusi, dan tadi juga sudah ada pembicaraan yang mengarah untuk melaporkan Loli melalui Martin, kemudian Bintang, Pak Umar, dan kelihatannya mereka bilang ya udah om lihat dulu Fadel, kemudian nanti kita diskusikan. Tapi sudah mengkerucut untuk kelihatannya melaporkan Loli karena kekecewaan yang besar dari Fadel dan keluarga. Yang melapor itu kan tidak mesti juga harus Fadel kan, saya juga melalui keluarga. Atas dugaan apa bang mungkin bang? Aborsi kan, yang melakukan aborsi itu kan Loli. Artinya ada dong aborsi itu, mengakui dong Fadel bahwa ada aborsi. Bukan, kan sekarang Loli mengatakan bahwa dia melakukan aborsi 9 Mei 2024. Dan pada saat melakukan aborsi, kata Loli, biar saya lurus ini, kata Loli itu video callan dengan Fadel. Fadel mengatakan itu tidak ada video callan itu, dan dia tidak tahu hamil. Nah, sekarang kita tidak dulu ujuk-ujuk percaya dengan katakanlah pengakuan dari Fadel, Kak Loli kan. Oke? Tapi yang pasti apa yang disampaikan Loli bahwa dia melakukan perbuatan aborsi, maka itu tindak pidana. Jadi tidak bisa proses tindak pidana aborsi terus Lolinya lolos. Enggak. Beda dengan anak di bawah umur yang disetubuhi. Tapi kalau perbuatan itu aborsi, pelakunya Loli, maka dia harus bertanggung jawab. Kalau dia bisa membuktikan Fadel mengetahui, maka Fadel dalam persoalan yang dianggap turut serta dan atau mengetahui perbuatan itu. Paling ada pasal yang barangkali dilekatkan ke dia, tapi sekarang juga udah dilekatkan ke dia. Persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi, kan itu kan pasal yang disangkakan kepada Fadel kan yang dua itu. Jadi kami mau buktikan bahwa siapa yang melakukan tindakan aborsi itu adalah pidana. Itu poinnya. Ancamannya kalau aborsi 4 tahun, kalau dia mencabuli anak di bawah umur atau kekerasan seksual itu 15 tahun. Kira-kira begitu. Bang, berarti kesini itu untuk menjenguk Fadel dulu atau sekalian buat laporan bang? Saya mau besok Fadel, terus kita sampaikan. Saya kan baru nyampe nih dari Sumatera Utara, bicara dengan Martin tadi, baru koordinasi juga. Saya akan sampaikan ke Fadel ini loh. Martin bilang begini, Pak Umar bilang begini, Pak Bintang bilang begini. Kemarin kita udah bicara juga, kita rapat tim dengan Rahmat. Nah, baru Rahmat lagi di jalan. Saya bilang, ya sudah kita cek bagaimana perkembangan lebih lanjut akan kita dalami. Itu posisinya. Bawa apa aja bang untuk hari ini untuk Fadel bang? Oh, saya akan adalah beberapa dokumen yang mau saya tunjukkan ke dia. Bang, bukti konkretnya ada bang? Adapun terkait dengan Nikita Mirzani yang dia sudah tersangka, ya saya kira kooperatif saja. Ya. Dan ancaman hukumannya memang
sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada NM itu memang 20 tahun. Jadi kalau dia mengaku bahwa dia hamil sekarang terus 3 bulan, nggak logis. Saya bisa hitung dia berpacaran dengan si MG. Kalaupun dia hamil, nggak mungkin 3 bulan. Bisa jadi ini strategi agar dia tidak ditahan. Tapi itu biarlah proses hukum yang berjalan. Nah kemudian saya dapat informasi saudara Hotman Paris dibawa ke Singapura. Kita doakan. Ya. Saya memang melihat orang-orang yang zalim ke saya ini kayaknya dapat bagian satu-satu. Tapi saya tidak pernah mendendam kepada kalian. Biar Allah yang menilai dan memberi balasan. Saya insya Allah akan berjuang terus untuk membela dan membantu orang-orang yang menurut saya pantas untuk dibantu. Terutama juga membantu diri saya. Oke? Saya ke dalam dulu. Nanti jam 5 saya nggak bisa lihat lagi lewat. Kanan Bang. Terkait aborsi apa Bang? Bukti-buktinya apa Bang terkait laporan aborsi? Dan cabut kan? Kalau laporan aborsi, bukti-bukti yang dipegang harus dari penyidik dong, bukan dari saya. Bukan dari saya. Jal. Iya. Aborsi itu harus dibuktikan oleh apa yang dituduhkan oleh Loli. Kalau Loli tidak mempunyai dasar menyampaikan bahwa dia melakukan aborsi, kemudian video call dengan Fadel, lalu kemudian tidak ada dasar yang menguatkan tentang itu, ya jatuhnya fitnah gitu. Bang, kalau Fadel keberatan Bang? Apa yang keberatan? Keberatan untuk melaporkan Loli, berarti Fadel udah nggak cinta Bang, artinya sekarang udah kesel sama Loli atau gimana? Kecewa Bang ya? Kalau itu dia bilang dia kecewa. Dia kecewa berat dengan tindakan Loli, keluarga juga kecewa berat, dan saya juga kecewa. Jangankan Fadel, jangankan Martin Bintang, saya kecewa. Bu Ade juga kecewa. Bu Ade kecewa. Bagaimana Bu Ade sih? Bagaimana Bu Ade merasa kami semua ini seperti kena prank gitu kan? Karena ngomong, diajak bicara baik banget. Untung aja kami punya rekaman semua. Ya, terus kasus saya jalan terus ya, laporan saya terhadap dia. Bang, satu lagi Bang. Bang, penangguhan penahanan Fadel ditolak Bang ya. Bang, penangguhan penahanan Fadel ditolak Bang ya. Dia nggak disewat, tapi dia sedih. Bang, penangguhan penahanan Fadel ditolak ya Bang ya. Mana kan sudah diajukan. Iya, tapi kan Tunggu belum. dulu lah. Kami belum tanya, termasuk inilah saya tanya. Saya tadi sudah berteman dengan klien kami, saudara Fadel Bajide, dan pertemuan itu lebih kurang 30 menit ya. Saya minta secara khusus ke kami untuk bisa bertemu beliau karena saya baru sampai di Kementerian dan baru ada urusan di Barreskrim. Jadi tadi Fadel kondisinya sehat dan dia pakai peci ya, warna putih, dan kalimat pertama yang dia sampaikan, saya sekarang lebih tenang. Dan mungkin kalau dulu Fadel dance, kemudian mungkin kadang-kadang lupa sholat, sekarang Fadel sudah lebih dekat Tuhan, sudah lebih dengarin, sudah lebih menerima kira-kira betul, walaupun Fadel tidak melakukannya. Kemudian dia bertanya bagaimana perkembangan Loli. Dia kan nggak pegang handphone ya, bisa sampai ya Loli sekarang ya bisa dibilang ya, tapi kalau melihat perkembangan ibunya saat ini yang sudah tersangka kasus yang berat, dan menurut saya yakin beliau juga sekarang posisinya dalam keadaan ya paling tidak mengkhawatirkan lah bagaimana nasib dia kalau ke depannya ibunya misalnya atau aminya ditahan. Nah, lalu kemudian jadi dia terus pacarnya gimana? Saya bilang saya memang melihat seperti itu. Terus boleh nggak Om saya lihat? Saya nggak pegang buktinya, dan saya kira
udah kamu lupakan aja. Udah saya nggak melihat itu lagi karena memang yang saya rasakan sekarang benar-benar ya merasa dikhianati. Gimana sih Om, kata dia. Dan dia sampai sekarang masih belum percaya. Mana Rahmat? Masih belum percaya bahwa apa yang terjadi ini begitu bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Saya juga bilang, saya juga sebenarnya kalau misalnya kecewa juga dengan Loli. Kenapa Loli di awal begitu konsisten, begitu fighter, dan belakangan malah merubah keterangan sehingga akhirnya Fadel ditahan. Kemudian tentang rencana membuat laporan terhadap Loli, beliau prinsipnya setuju, tetapi Fadel minta dikomunikasikan kembali kepada keluarga, terutama kepada orang tuanya yaitu Pak Umar, kakaknya Martin dan nah, jadi hasil pertemuan saya nanti saya akan sampaikan ini kepada Martin, karena Martin yang selalu komunikasi dengan kami. Dan seperti apa langkah hukum berikutnya ya kita akan dalami, kita akan pelajari, dan insya Allah kita akan ambil langkah yang baik, yang konkret terhadap Loli. Jadi pesan dari Fadel tadi, Om tetap bantu saya, dan juga ada Rahmat tadi datang, kemudian kita support dia, dan dibuat saya sekarang lebih dekat dengan Tuhan. Terus saya tanya, gimana keadaan kamu di dalam? Kalau orang teman kamu bilang kami ada 6 orang, semua baik-baik aja Om. Dan Fadel kan udah pernah juga di sini ditahan. Jadi tidak ada masalah, mereka baik-baik semua, tidak ada kendala, tidak ada kekerasan yang terjadi di dalam. Mudah-mudahan baik. Dan saya lihat dia malah agak gemukan gitu, agak gemuk dikit, dan mukanya lebih bersih. Begitu yang saya lihat tadi dengan Rahmat. Bang, dia pun bilang bahwa ada dugaan dia tidak berhubungan teman kaminya untuk terapi. Sekali lagi masalah terapi, masalah terapi khusus itu semuanya tergantung pada orang tua. Jadi untuk finalnya kita lakukan upaya hukum peradilan atau juga khusus itu sangat tergantung pada orang tua. Adapun tentang surat permohonan penangguhan penahanan itu sudah diproses dan belum dijawab oleh keluarga. Nanti saya akan coba pastikan. Bang Rasman, Fadel sekarang benci bang sama Loli bang? Apa masih sayang bang? Saya justru terharu Fadel itu menyatakan tidak benci kepada Loli. Saya justru terharu. Kamu benci enggak? Ya sudahlah, dia memang itu yang terbaik. Kecewa ya kecewa, tapi tidak benci. Dia kan Merasa dihianatin nggak bang? Tapi merasa Dihianatin nggak bang? itu pasti. Dia merasa dikhianati. Dan tapi itu tadi pertanyaan dia dengan pertanyaan saya itu muncul. Apakah ini benar datang dari dirinya atau apa? Karena nanti kalau misalnya perkara NM naik, misalnya sampai dia ditahan, tentu Loli juga berpikir gitu kan. Kalau memang dia kemarin murni keterangan itu dari dia tanpa ada tekanan siapapun, ya kasusnya akan lanjut sampai persidangan. Tapi kalau ternyata dia kemarin ada tekanan dan dia berubah pikiran, masih ada waktu sebelum P21. Bang, artinya Dia sudah tahu, biasanya aja. Biasanya kan dia itu kan orangnya represif juga. Oh ya Om, dia termasuk menurut saya ya anak-anak, tapi memang kalau tidak cocok dia agak marah. Tadi enggak. Udah Om, aku udah tahu juga Om. Mungkin dapat info, mendapat
dari teman-teman atau apa. Nah, dia bilang berapa lama hukumannya untuk si NM? 20 tahun ancamannya. Terus saya berapa? Saya kan tak mungkin ngomong apa ngomong kan. Kalau dugaan rasa seksual ini 15, kalau aborsi 4, akumulasi 9. Ini berat. Tapi kalau persoalan ini bisa jadi kalau itu saya tanya, kamu benar tidak tahu kalau dia kamu benar bahwa dia melakukan aborsi ketiga kali dengan kamu? Enggak. Jadi cukup. Jadi tergantung dengan Pak Umar, Martin, Dinka. Kalau dia tergantung keluarganya, lapor ya lapor, enggak. Dan dia terima, tapi bukan berarti dia mengaku salah. Dan dia nggak stres. Kan saya bisa lihat, ini stres. Dia nyaman aja. Tadi ketemu sama Bu Ade, ketemu sama anak saya, Dr. Andi, kakak saya, sama Rahmat juga, sama Rahmat Rizky, sama Wafi. Mengatakan bahwa apa yang disampaikan Loli itu tidak benar. Meragukan lagi, tidak benar. Menampik. Iya. Ya nanti dibuktikan dari persidangan. Ini sebetulnya begini ya. Akibat kasus Fadel melebar kemana-mana. Iya kan? Contoh, berseteru dengan saya, akhirnya berseteru dengan Fitri Salhuteru, akhirnya berseteru dengan Reza Gladys, berseteru dengan si Sheila Sofia, baru kemudian geng-gengan orang ini. Nah, dia dengan Dr. Okinya misalnya ya, diduga ya, dia juga dengan si doktifnya misalnya. Jadi saya dengan dia ribut kemana-mana. Ujung-ujungnya ini tersangka, terus kasus menunggu. Ya babak belur lah, kalau menurut saya babak belur. Jadi ini bukan sesuatu yang baik. Ini harus menurut saya ya harus dicermati dengan baik, harus dipahami betul sehingga nanti kasus ini melebar, ini nggak bisa dianggap enteng. Begitu. Bang Rasman, sebagai kuasa hukum keluarga Bajide ini, terkait adanya dana uang Laura yang ke rumahnya Pak Umar dan keluarga ini gimana Bang? Karena kan kemarin Pak Umar kesini juga bilang akan keserahin ke Abang gitu Bang. Maksudnya? Ya soal katanya ada aliran dana uang Laura yang masuk ke rumahnya Loli, makanya NM ini kan mau merubuhkan gitu. Ada uang masuk ya? Iya. Kalau uang masuk, gini. Kalau ada uang endorse yang diterima Loli atas permintaan Loli dikelola oleh Ali. Tapi kalau sampai ada bahasa dia minum air keran, kemudian mau makan minta dulu, itu enggak benar. Penjelasan itu sangat utuh dan runut. Tadi Rahmat dengar kok tadi penjelasan. Kita jelasin aja, Mak. Tadi si Fadel bercerita tentang uang yang masuk ke AI, kemudian penggunaan uang itu untuk apa, sampai mereka beli pergi ke mall, belanja sekian juta, terus beli baju pada nggak kira gitu. Silakan Mas. Ya tadi sempat juga diskusi dengan Pak Del terkait dengan dana-dana itulah, karena memang informasi yang kita dapat dan ini juga sudah disampaikan oleh NM dan beberapa koleganya yang menyatakan akan melaporkan keluarga dari Bapak Umar, termasuk Bang Martin, KAI, dan juga Pak Umar sendiri terkait dengan penggunaan dananya. Nah kemudian tadi kami sudah tanyakan kepada Pak Del, selama Laura Mezani bersama dengan keluarga Fadel, ada berapa sih sebenarnya total uang yang pernah, ada berapa sih sebenarnya uang yang pernah diterima kan begitu kan? Kalau Fadel tadi menyatakan bahwa penghasilan Loli itu berkisar di antara 50 sampai dengan 100 juta. Tapi nilai pastinya tidak tahu. Tapi nominalnya itu berkisar segitu. Tapi Fadel menjelaskan bahwa seluruh uang ini memang dititipkan oleh Laura Mezani kepada KAI. Tapi penggunaannya seluruhnya untuk keperluan dari Laura Mezani sendiri. Tadi Fadel bercerita, keperluannya apa aja sih? Saya tanyakan gitu.
Keperluannya pertama terkait dengan biaya hidup dia, biaya makan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biaya apartemen. Yang ketiga, biaya perawatan diri, biaya untuk membeli skincare. Tadi Fadel menyatakan bahwa LM ini yang termasuk skincare-nya sangat mahal. Bahkan dalam beberapa kesempatan, keluarga dari Fadel, KAI juga pada khususnya, sering menyatakan untuk jangan terlalu boros terhadap uang, kan begitu. Dan kemudian kerap juga LM berbelanja ke mall. Dan di mall itu kalau belanja juga tidak sedikit, sampai dengan 8 juta, 10 juta begitu. Artinya memang kebutuhan-kebutuhan itu untuk LM sendiri. Tapi poin terpentingnya adalah kenapa uang ini sampai dititipkan kepada KAI itu memang atas permintaan LM sendiri. Gitu dia poinnya. Tadi Fadel yang menjelaskan. Bang, untuk berapa jangka waktu berapa lama itu biaya hidup? Yang mana? Laura itu kan dititipkan uang itu kan? Ya. Untuk berapa lama saya pikir teman-teman semua tahu. Jadi Laura Mizani itu sampai ke Indonesia kan bulan Maret. Kemudian baru diambil oleh orang tuanya sekitar bulan September. Artinya ada sekitar rentang 7 bulan atau 8 bulan. Saya pikir biaya segitu kalau tinggal di apartemen ya wajar lah dan make sense lah sebenarnya kan begitu. Karena apartemen aja informasi yang kita dapatkan di Lexington itu sekitar 6 juta satu bulannya. 6 juta kali 7 aja udah sekitar 42 juta kan begitu kan. Artinya itu ya udah habis setengah. Kemudian beberapa kali juga pernah mereka beli emas. Emas itu kan di sekitaran 5 sampai dengan 10 juta. Skincare tadi kan gitu. Artinya ya itu ke situ sih sebenarnya uangnya. Tidak ada uang yang digunakan untuk renovasi. Jadi statement-statement yang menyatakan bahwa renovasi rumah dari keluarga Fadel Bajide itu berdasarkan atau dari uang loli, kami pikir ini adalah statement yang sesat mensesatkan. Ketika Fadel menghadapi keterpurukan di balik jeruji besi, Laura kini justru tengah menikmati babak baru dalam hidupnya. Ia baru saja debut sebagai penyanyi dan merilis album perdana. Album yang dirilis beberapa hari yang lalu ini berisi 10 lagu yang sebagian besar bertemakan hubungan ibu dan anak. Sementara sisanya bercerita tentang cinta toksik, seolah menggambarkan kisah cintanya yang penuh lika-liku. Lantas, benarkah ada lagu yang ia tulis khusus untuk Fadel? Namun, ketika berita ini diturunkan, belum ada kepastian apakah Laura benar-benar menyanyikan lagu-lagu tersebut sendiri atau sekedar menggunakan teknologi AI yang kini semakin canggih. Baik Nikita Mirzani maupun Laura pun masih bungkam soal debut dan perilisan album perdananya ini. Nah, kalian ada yang udah dengerin belum lagu Laura? Yuk tulis komen kalian di bawah ini ya guys.